Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Tuljana. Saya dari Racana Sri Sudewi Pangkalan UIN STS Jambi. Nah, di sini saya akan membacakan atau sedikit menjelaskan tentang sinopsis novel Negeri Lima Menara. Nah, teman-teman, novel ini dimulai dari 5 sahabat yang sedang mondok di sebuah pesantren, kemudian bertemu kembali ketika mereka sudah beranjak dewasa. Uniknya, setelah bertemu, ternyata apa yang mereka bayangkan saat menunggu azan maghrib di bawah menara masjid benar-benar terjadi. Itulah cuplikan utama cerita novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi ini. Nah, tokoh utama ini Ahmad Fuadi yang berperan sebagai Alif dalam novel tersebut menceritakan ia tidak menyangka dan tidak percaya kalau bisa jadi seperti yang sekarang ini. Pemuda kelahiran desa Buyur, Maninjum, Sumatera Barat itu adalah pemuda desa yang diharapkan bisa menjadi seorang guru agama, sama halnya yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Keinginan kedua orang tuanya tentu saja tidak salah. Sebagai emak atau ibu kala itu menginginkan supaya anaknya menjadi seorang yang bernama, dihormati di kampung seperti menjadi guru agama. Nah, memiliki anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua adalah sebuah warisan yang tak bernilai, karena bisa mendoakan kedua orang tuanya dikala sudah tiada. Ujar Alif mengenang keinginan emak di kampung pada waktu itu. Namun ternyata Alif mempunyai keinginan lain. Ia tak ingin seumur hidupnya terus tinggal di kampung. Ia memiliki cita-cita dan keinginan untuk merantau keluar kota. Ia ingin melihat keindahan dunia luar dan ingin sukses seperti sejumlah tokoh-tokoh yang ia ketahui dari membaca buku dan mendengar cerita teman di kampung. Namun keinginan Alif tidaklah mudah untuk dicapai. Kedua orang tuanya bergeming supaya Alif tetap tinggal dan bersekolah di kampung untuk menjadi guru agama. Nah, teman-teman, akan tetapi berkata saran dari Emak Etek, yaitu paman Alif yang sedang kuliah di Kairo, akhirnya Alif kecil bisa merantau ke Pondok Madani, yaitu Gontor, Jawa Timur. Dan disinilah kisahnya dimulai. Hari pertamanya di Pondok Madani, Alif terkesima dengan kata ajaib, menjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapatlah dia. Nah, di pondok barunya ini terheran-heran mendengar komentator sepak bola menggunakan bahasa Arab. Ada santri mengigau dalam bahasa Inggris, merinding mendengar ribuan orang melakukan syair Abu Nawas, dan terkesan juga saat melihat pondok yang ia tempati setiap pagi seperti melayang di udara. Nah, ringkas cerita, kemudian Alif berkenalan dengan Raja alias Adenin Ma'amas, Atang alias Kuswadani, Baso alias Ikhlas Budiman, Said alias Abdul Qadir, dan Dul Majid alias Monib. Nah, kelima bocah yang menuntut ilmu di dunia pesantren Gontor ini setiap sore memiliki kebiasaan unik. Menjelang azan maghrib berkumpul di bawah menara masjid sambil memandang ke awan. Nah, teman-teman, dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu bentuknya seperti benua Amerika, yaitu sebuah negara yang ingin ia dikunjungi kelak setelah lulus nanti. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan itu seperti negara Arab Saudi, Mesir, dan benua Eropa. Nah, teman-teman, melewati lika-liku kehidupan di dunia pesantren yang tidak
terbayangkan selama ini kelima santri itu diceritakan bertemu di London, Inggris beberapa tahun kemudian setelah lulus. Kemudian mereka bernostalgia dan saling membuktikan cita-cita dan impian mereka ketika melihat awan di bawah menara masjid waktu itu. Belajar di pesantren bagi Alif ternyata memberikan warna tersendiri baginya. Ia yang dulunya beranggapan bahwa dunia pesantren adalah konservatif, kuno, kampungan, ternyata anggap itu salah besar. Di pesantren ternyata benar-benar menjunjung sikap kedisiplinan yang tinggi, sehingga mencetak para santri yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Di dunia pesantren, mental para santri dibakar oleh para ustadz supaya itu semua dilakukan supaya santri tidak mudah menyerah dan memiliki mental baja. Setiap hari sebelum masuk dalam kelas selalu menyunjungkan kata-kata Arab menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, berhasillah dia. Siapa yang mengira jika Alif anak kampung kini berhasil meraih impiannya untuk bersekolah dan bekerja di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil singkat dari penulis buku Negeri Lima Menara ini. Nah, beliau bernama Ahmad Fuadi, merupakan seorang novelis yang berasal dari daerah Minang, Sumatera Barat. Ia lahir di Sumatera Barat, Bayur meninjau pada tanggal 30 Desember 1972. Nah, novelis ini berhasil memikat hati pembaca dengan novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Meskipun tergolong novel yang baru terbit, novel ini masuk ke dalam deretan bestseller tahun 2019. Nah, teman-teman, novel tersebut merupakan novel pertamanya dan diangkat menjadi film pada tahun 2012. Film dengan judul Negeri Lima Menara, yang sama persis seperti novelnya, mampu menjadi salah satu film yang memiliki jumlah penonton banyak pada masanya. Nah, ia juga seorang novelis berprestasi karena telah mendapatkan beberapa penghargaan. Selain sebagai penulis atau novelis, beliau juga merupakan seorang aktivis sosial dalam bidang konservasi dan wartawan. Kemampuan yang ia miliki bukanlah berasal dari kedua orang tuanya. Orang tuanya berprofesi sebagai guru di sekolah. Ayahnya merupakan seorang guru sekolah madrasah, sedangkan ibunya merupakan seorang guru sekolah SD. Teman-teman, demikian secara singkat saya bacakan profil singkat Ahmad Fuadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.